sore, sol, la, si, do, re, sol, re, saat ku berjalan, kasihmu menerangi langkahku, ku takut riba, karena kau bersamaku. Tahu yang terbaik bagiku, lebih sanggup pulihkan hidupku, berserah ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat berjalan, kasihmu menerangi langkahku, ku takut karena kau bersamaku. Beritahu yang terbaik bagiku, lebih sanggup pulihkan hidupku, berserah ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Ya Pak, 2 pujian. Mantap, terima kasih Pak Bambang sudah Ya Pak. lantunkan 2 lagu. Suara saya dengar nggak? Kalau apa Eko kasih tahu saya atau kecil? Kecil Ego, Pak. Ego. Masih Eko ya? Ya, Masih Eko Pak. Suaranya masih Eko. Bentar ya, apa yang problemnya? Loh, gambarku kok nggak keluar. Selamat siang. Ya. Berarti ada. Yang Ibu Elvina Ginting, Ya. Ibu Hana, ya. Ibu Nelly Bangun, ibu-ibu yang semangat nih ya. Iya, maaf kemarin ada yang meninggal Pak, jadi saya nggak ikutan kemarin. Ya, Ibu. Oke. Ya, selamat datang Ibu Inggit ini. Ya, selamat Ibu bergabung. Hana dong, lebih enak Ibu Hana daripada Ibu Inggit. Iya, Ibu Hana, betul. Iya, lebih enak Bu Hana. Sudah kenal semua ya Pak, karena kenal ini. Saya udah kenal. Saya kenal ini. Ini wanita hebat ini. Pramugari Garuda ini. Sudah lewat, Pak. Sudah lewat. Iya. Nah, teman-teman pilot itu teman saya semua. Lebih itu. Penyepu Inggit temanku kabeh. Iya, oke Bu Inggit, boleh perkenalkan. Ini teman-teman ini. Nih, bersyukur. Bapak. Ya. Boleh perkenalkan aja, relax aja. Memperkenalkan diri saya, Pak. Ya, kan teman-teman belum tahu. Yang tahu saya. Iya. Temannya Bu Inggit pilot itu koncoku kabeh. Betul, saya juniornya Bapak. Iya. Oke.
tinggal di mana, keluarga gimana? Oh, Cerita lah. iya Bapak, saya single parent tinggal di Lipo Karawaci, ikut anak. Sebetulnya saya di Malang, di Jalan Puntodewo 9. Oh, betul Dewo. Cuma Daerah mana? Di sekarang Noyo. hijrah ke Jakarta. Untuk Dewo mana? Di Noyo kan? Dekat Polean, Mbak. Bukan Pak, Polean Rampal. dia. Rampal. Dulu Oh, di Rampal RT itu. 9, sekarang di Rampal. Rampal. Ya. Iya, Puntodewo, Werkudara, ya itu. Doro ya. iya Pak, Rampal SKI, anak angkatan Ya. darat. Iya. Darat ya. Nak kolong. Iya, anak kolong. Terus anak saya 2, Oke. terus saya pra-pilot di Eva Air di Taiwan, juga Pilot juga pramugari loh. Garuda. Pilot juga loh, Eva Air di Iya, mana? Sampai Thailand ya. di Taiwan Bapak. Oke. Oke, alright. Iya. Ya. Terus saya pekerjaan hanya ibu rumah tangga, hanya sebagai tiang doa, itu aja Pak. Oke. Terima kasih. Selamat bergabung ya Bu. Terima Inggit. kasih Bapak. Ibu Inggit ini, Inggit Ganarsi itu namanya Iya, sama. istrinya Bung Karno. Di pertama Bung Karno kan Inggit Ganarsi. Inggit. Iya, Hananya itu nama baptis Pak. Oh, Hana itu nama baptis. Oh, di baptis di Malang apa di Jakarta? Di Gereja Kemah Tabernakel, Di Pak Beni Jakarta Santoso. di mana? Gereja Kemah Tabernakel Di mana? Jakarta kah? di Pluit, Jakarta. Oke. Iya, Jakarta. Selamat siang Bu Sri Utami. Bisa dengar? Mikrofonnya masih tertutup. Oh iya. Mikrofonnya masih tertutup. Masih tertutup itu. Nggak dengar. Dibuka aja. Masih tertutup. Coba ditekan tuh, yang gambar mikrofon ditekan. Kalau tes 1, 2, 3. Atau suara saya masih berdengung nggak, Pak Karel? Udah lagi, Pak. Oke. Bagus, Pak. Belum, Bu Sri Utaminya memang belum buka, Pak. Iya, belum buka dia. Bu Sri Utami, mikrofonnya masih tertutup. Coba dibuka. Ya, sudah ngomong dia. Very good. Very good. Very good. Apa kabar Bu Sri Utami? Lama nggak muncul ini. Ya Pak, baik-baik saja. Saya sedang sakit Pak sebetulnya. Oh, Sakit apa Bu? Kami itu gini loh Pak, saya itu gulanya tinggi, terus kaki saya bengkak, pada melepuh gitu. Warnanya biru, terus dirujuk mau dipotong. Aku takut, terus aku ambil tindakan sendiri, pulang. Terus aku rebus daun-daunan seperti sirih, gambir gitu buat nyekok, buat ngerendam panas-panas. Terus saya minum obat, minum herbal. Saya ambil langkah 1000, pokoknya aku enggak mau dipotong gitu. Soalnya kaki ini kukunya udah pada lepas sih Pak. Terus aku jadi ini diam di rumah, rawat awak saya sendiri, doa, dan sekarang puji Tuhan Pak, alhamdulillah sudah kering. Oke. Alhamdulillah ya. Iya, itu sama puji Tuhan ya Pak. Oh, sama puji Tuhan. Saya kira Iya. saya lupa. Oke, very good. Iya. Oke, hari ini ada berapa orang ini? Ya, berapa orang? 7 orang. Ya, oke, nggak apa-apa. Kita buka ya, kompak siang hari ini. Kita tunduk kepala, kita satukan hati. Oke. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Makasih Tuhan, kami mengucap syukur buat nafas kehidupan. Kami percaya kami ada di dalam hadirat-Mu. Haleluya. Perkara besar akan terjadi pada hidup kami. Amin. Syukur, kesempatan, sehingga kami ada di dalam hadirat Tuhan, di dalam Amin. virtuum ini. Kami mengucap syukur buat masa depan kami. Haleluya. Hari baru, untuk kami punya kesempatan yang baru. Terima kasih Tuhan, hari ini aku diberkati,
aku diberkati untuk menjadi berkat bagi teman-teman, bagi keluarga, dan bagi orang lain. Perkara-perkara besar terjadi pada hidup kami. Kami mengucap syukur buat masa depan kami. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan dan kesaksian yang akan dibawakan oleh Ibu Nelly Bangun, yang terus menjadi pelita bagi hidup setiap kami. Kami sambut ke firman-Mu, firman Tuhan, di dalam satu nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan kita sama-sama katakan Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, boleh sampaikan Bu Nelly Bangun ya. Ini sama nih, punya jiwa misi juga ini ya. Profesinya sama lah dengan Ibu Elpina Ginting nih ya, seorang guru yang sekarang sudah pensiun ya Bu ya. Sudah. Dan sekarang jangkau jiwa, laksanakan amanat agung, jadikan semua buku, gitu. Kalau nggak mau memberitakan firman, dia bilang apa? Celakalah bagi yang tidak memberitakan firman. Oke, silakan perkenalkan Bu Nelly Bangun, teman-teman semuanya. Monggo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bersaksi. Nama saya Nelly Rode Bangun. Bangun itu sebuah marga di suku Karo. Ya, Batak ya. Ya, kalau pernah dengar seorang aktor Advent Bangun, nah itu sama itu. Oh iya. Itu ya Advent Bangun itu ya artis itu laga ya Bu. Iya. Oke. Jadi kalau keluarga saya mayoritasnya di Tanah Karo, Guru Singa namanya, dekat Brastagi. Nah, saya tinggal di Cibubur dan saya di Jakarta mulai dari tahun 90. Nah, itu ya, mulai dari tahun 90. Nah, kemarin kata Pak Andre, bersaksi itu tentang penginjilan. Kalau dibilang tentang penginjilan, saya kan selama ini jadi guru ya, selama 32 tahun. Saya mengutamakan adalah untuk siswa. Untuk siswa, saya pernah mengikuti metode EE di gereja, metode Evangelist Exploration. Bagaimana kita memberitakan Injil dengan memakai metode EE. Nah, jadi setiap kali siswa saya baru di tahun ajaran baru, itu akan saya tanamkan terlebih dahulu. Saya ingin mereka mengerti tentang keselamatan. Karena begini, Bu Nelly. Ya. Bentar, Bu Nelly. Teman-teman, saya minta dengan kasih supaya Bu Nelly itu tidak berbicara dengan tembok. Boleh di on kamera on please. Jadi kasihan dong Bu Nelly itu bicara repot-repot ya. Tapi kameranya tertutup semua. Jadi seakan-akan Bu Nelly ini bicara sama tembok. Please, Pak. Tolong kita saling menghargai. Tolong on cam semua. Ayo kita anak Tuhan. Saya minta dengan kasih on cam semua. Kan nggak apa-apa kan? Kita on cam semua. Oke. Bu Elpina Ginting, Pak Bambang boleh on cam, Pak Karel boleh on cam please. Ya, nggak monitor mereka mungkin. Ya, oke. Lanjut Bu Nelly. Oke, saya lanjutkan. Karena kemungkinan ketika mereka itu di SD, apalagi yang namanya di Jakarta, itu kebanyakan tidak ada guru agamanya. Mereka itu malah disuruh mendapatkan nilai itu dari gerejanya masing-masing. Nah, jadi saya tersempati, bagaimana mereka itu, mengertikah mereka tentang keselamatan itu, mengertikah mereka tentang kabar baik itu. Nah, itu yang saya tanamkan terlebih dahulu, misalnya pertemuan pertama, kedua, ketiga, seperti itu. Kalau mereka sudah mengerti, baru saya lanjutkan menurut kurikulum yang berlaku tentang agama. Iya. Nah, jadi itu yang saya lakukan tiap tahun. Nah, dan tentang penginjilan ini, saya utamakan di keluarga saya dulu. Bagaimana anak-anak saya mulai dari kecil, saya ajak mereka bagaimana percaya kepada Tuhan, bahkan dalam hal-hal kecil saja, misalnya aku pengen ke kamar mandi, aku takut, misalnya anak saya bilang begitu,
Saya langsung bilang, anak Tuhan itu ditakuti oleh iblis. Anak Tuhan itu ditakuti oleh iblis. Makanya kalau kamu mau kamar mandi, nyanyi saja. Nyanyi tentang Tuhan. Iblis akan lari, nak. Nah, jadi mulai dari kecil anak saya itu nggak perlu diantar ke kamar mandi. Mereka percaya apa yang dikatakan oleh mamanya, bahwa Tuhan menyertai mereka. Bertumbuh dan bertumbuh sampai mereka kuliah, sampai mereka tamat kuliah, dan sekarang semuanya udah bekerja. Saya melihat bagaimana pertumbuhan iman mereka itu, wow, luar biasa. Anak-anak saya ini bertumbuh dalam iman kepada Tuhan itu, dan yang ada dalam hati saya. Dan ini tentang penginjilan. Saya mau bersaksi sedikit tentang bagaimana di dalam menghadapi pasangan hidup kita di dalam keluarga. Ya, saya dulu waktu pertemuan saya dengan suami saya itu, ketika kami diperkenalkan, itu ada pertanyaan satu untuk suami saya. Kamu tidak mau kan main kartu? Dia bilang, ah enggak, cuma sekali-sekali. Ketika ada pertemuan-pertemuan doang, katanya begitu. Oke, itu nanti akan terhapus akhirnya, pikir saya gitu. Nah, mulai saya hamil anak saya yang pertama, sudah mulai kelihatan aslinya. Ya, mulai kelihatan aslinya, dan dia setiap kali, dia juga ngajar, setiap kali pulang sekolah sudah pergi dari rumah dan bersama temannya main kartu. Nah, dan ini membuat saya stres, karena itu pekerjaan yang paling saya benci. Nah, begitu sampai lahir anak saya yang pertama. Lahir anak saya mengandung anak yang kedua, kami pindah ke Cibubur. Dulu di Kampung Tengah ya, Kampung Gedong. Kami pindah ke Cibubur. Nah, pas saya hamil anak yang kedua, tambah parah rupanya setelah kami pindah ke Cibubur. Rupanya dia dulu waktu bujangan di Cibubur tinggalnya. Banyak kolega-koleganya di situ, wah tambah parah lah penyakit itu. Penyakit main kartunya itu, waduh, jadi menyesal saya pada saat itu awal-awalnya. Kenapa kami mau pindah ke Cibubur begitu. Nah, tapi ada bisikan Roh Kudus. Jadi begini, setiap kali dia pulang dari main kartu, itu sampai di rumah kami berantem. Padahal tadi sebelum dia pulang, itu saya sujud berdoa kepada Tuhan, menangis dan menangis. Tuhan, aku malu Tuhan, aku guru agama, suamiku pemain kartu Tuhan. Tolong Tuhan. Pulang ke rumah, saya langsung marah pada dia. Dan sedikit pun dia tidak menghargai saya. Seakan-akan itu sangat lebih berharga itu temannya main kartu daripada saya. Ya, nah sampai melek-melekan itu namanya kalau lahir anak kalau di Batak ya. Dia undang teman-temannya, sampai saya bilang, nanti ku bawa anakku itu duduk di tengah-tengah kalian. Aku tidur nanti sama bayiku di tengah-tengah kalian. Coba kalau berani bawa bapak-bapak main kartu ke sini, saya bilang gitu. Nah, akhirnya pada saat itu berantem kami malam itu, waktu lahir anak saya yang kedua, nggak berani dia bawa, karena saya bilang, aku akan angkat anakku, tidur kami di tengah-tengah kalian nanti, saya bilang gitu. Nah, terus suatu saat itu, kamu dulu bertobat. Bertobat dulu kamu anakku, baru suamimu. Kau menangis, berdoa, tapi kamu belum bertobat. Dalam hati saya, dalam hal apa aku bertobat Tuhan? Terima dia apa adanya. Amin. Itu bisikan Tuhan kepada saya. Lalu akhirnya, ya ampun berat sekali menerima dia apa adanya. Tapi saya berdoa, Tuhan, mampukan aku Tuhan menerima suamiku apa adanya dia Tuhan. Saya sungguh merasakan betapa luar biasanya pengaruh Roh Kudus pada saat itu dalam hidup saya. Benar-benar aku dimampukan. Benar-benar diubah hati saya itu. Yang tadinya asal dia pulang dari main kartu kami berantem. Tapi setelah saya berdoa itu Tuhan tolong saya. Begitu dia pulang, saya bisa berkata manis kepada dia dan tidak munafik. Pak udah pulang, ayo mandi dulu, makan. Nanti kalau mau ke sana lagi juga nggak apa-apa. Yang penting perut Bapak udah terisi dulu. Udah mandi kan sehat. Kalau di sana terus Bapak kan nggak ingat makan, nggak ingat minum kan Pak. Nanti sakit ginjal. Nah, itu yang saya bilang. Dan itu yang saya lakukan tiap hari. Nggak tahu dia heran apa gimana sih Pak. Saya itu nggak tahu, yang penting terserah dia pikir saya, yang penting aku berubah. Aku mau berubah Tuhan, aku mau berubah. Dan memang mulai saat itu kami tidak pernah berantem lagi dan hati saya
terobati, hati saya terobati. Sebelum itu, Bapak Ibu, apa yang saya lakukan menghilangkan stres saya? Bayangkan lagi hamil tua, saya keluar tengah malam jam-jam 11 menghilangkan stres. Saya jalan ke jalan raya. Gimana supaya kepala saya ini tidak panas? Terus setelah saya jalan-jalan, saya pulang kembali. Udahlah, udah jam berapa ini? Seorang ibu hamil jalan-jalan di jalan raya, pikir saya gitu. Itu yang saya lakukan, menghilangkan stres saya. Nah, tapi setelah Roh Kudus menolong saya sudah bisa menerima dia apa adanya. Jadi saya berkata lemah lembut kepadanya. Dan pada saat itu nggak drastis dia berhenti dalam main kartu. Tapi setidaknya satu, hatiku sudah terobati. Aku sudah tidak emosi melihat dia. Yang kedua, kami tidak berantem lagi. Kami tidak berantem. Dan kan kasihan anak-anak kalau mama papa berantem terus di depan dia kan. Nah, itu yang saya lakukan. Itulah kemenangan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada saya, pertolongan yang benar-benar saya rasakan pada saat itu. Oke, Bu Nelly. Bapak, inilah kesaksian saya. Saya kira dia yang duluan bertobat. Belum selesai. Rupanya saya yang harus dulu bertobat. Belum selesai ya, belum selesai. Oke, inilah membuktikan bahwa keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Ada keterbukaan, ya toh? Tadinya mungkin nggak terbuka, ya toh? Kan di sini membuktikan bahwa keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Nah, itu sudah dilakukan oleh Ibu Nelly, ya, menerima suami apa adanya, ya toh? Ya, tapi Tuhan juga begitu. Tuhan juga menerima kita apa adanya, tetapi dengar baik-baik. Perhatikan saya. Tuhan menerima kita apa adanya, tapi tidak membiarkan kita padanya. Tuhan menerima kita apa adanya, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita apa adanya. Tuhan akan memproses kita untuk apa? Menjadi serupa dengan kita. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya tentang cerita ya kehidupan dari Bu Nelly Bangun, boleh buka mikrofonnya, boleh bertanya. Jadi kita lebih hidup acaranya. Ini anggap aja podcast. Silakan buka. Mungkin Bu Elpina atau Bu Inggit, Pak Karel, Bu Sri Utami, Pak Bambang, buka mikrofonnya. Boleh bertanya, silakan. Ini kesaksian, jadi untuk merubah suami tidak semudah membalik telapak tangan. Kita harus berubah dulu. Shalom Pak Andre. Oke, silakan. Monggo. Silakan. Halo Pak. Pak Andre. Ya, silakan. Halo. Ya, boleh. Bu Sri Utami ini Pak. Oh, Bu Sri Utami, ya, silakan Bu. Monggo. Itu aja, saya minta tolong sama Pak Andre, masukkan klub saya Pak ke saya Pak. Jadi ini jadi klub saya itu Bu Nelly, soalnya podo sih hampir. Oh, saya kira sudah ada di grup lah, Bu Sri Utami. Ada di ini grup saya kan? kesaksian kan saya akan mirip toh Pak dengan itu. Cuma suamiku lebih parah lagi. Oh, maksudnya tuh, Ibu sudah ada di WA group. Maksudnya Ibu mau di schedule untuk kesaksian gitu? Maksudnya atau gimana? Iya, itu saya nanggapi Bu Nelly tadi loh, Pak. Oh ya, silakan. Apa yang mau ditanggapi? Ada yang ditanyakan. Menurut saya Bu Nelly itu riak-riak kecil dalam rumah tangga, Bu. Memang saya lebih parah loh, Bu. Jadi Bu Nelly biar besar hati ya. Karena itu tidak membuat kita ini seperti firman Tuhan kan di Yohanes 11 ayat 4. Kalau di situ Tuhan bicara soal sakit penyakit apapun kan sama Bu. Penyakit judi juga, main perempuan juga, hura-hura juga kan Bu. Jadi Tuhan bilang bahwa sakit penyakit tidak membawa kematian supaya nama Tuhan dimuliakan. Berarti Ibu akan lebih memuliakan Tuhan dengan suaminya yang seperti itu. Saya ini juga loh Bu, suamiku yang rese coro Jowo itu. Jadi berkat buat aku. Kalau aku enggak punya suami kayak gitu, aku enggak dekat Tuhan loh Pak, enggak kenal Tuhan aku. Sama. Karena masalahku yang berat, suamiku yang rese, saya menjadi lebih inten, lebih tahu Tuhan Yesus gitu loh Bu. Jadi ya, apa yang mau ditanyakan? Bu Sri Utami, apa yang mau ditanyakan ke Bu Nelly?
Oh, yang mau saya tanyakan, pada waktu Ibu sedang pas di titik terbawah ya, tidak kuat tadi jalan-jalan di jalan itu tadi loh Bu, dengan hamil yang besar kan, apakah Ibu tidak terbeban untuk merasa ini loh Bu? Nuwun sewu ya Bu, orang Jawa bilang apakah Ibu itu gangguan pikiran apa yo? Apa enggak ada berpikir seperti itu? Sorry Bu, sorry. Enggak apa-apa. It's okay. Semuanya It's gini, okay. itu saya lakukan hanya untuk menghilangkan stres. Makanya kan kebetulan itu ada di saya lewati sebuah perumahan. Ini maaf ya, anjingku lagi ribut. Oh gitu. Saya lewati sebuah perumahan, terus ada seorang Anjingnya laki-laki. nggak bisa diamankan kah? Dia nggak dengar suaranya saya. Saya dengar suara Bu Neli ini. Suara Bu Neli saya nggak dengar. Suara anjing aja yang masuk. Diamankan di tempat. Masalahnya kan Ibu hamil gitu loh. Ibu kan sedang hamil. Lah aku kan punya cara lain Bu, kalau suamiku gitu aku ya makan aja, makan sampai gemuk Bu. Itu tapi sekarang sudah enggak lagi sih. Ternyata makan juga bahaya. Ya cara beda-beda sih. Yang penting tidak pergi ke tempat-tempat yang gelap kan sudahlah. Itu sudah untuk menghilangkan stres. Jadi ya baguslah Bu. Saya mendukung Ibu selalu diberkati Tuhan ya Bu ya. Suaminya juga sudah dibolehkan Tuhan. Bu Neli lagi. Sebentar lagi Bu Sri Utami bisa lihat seperti apa suaminya Bu Neli hari ini. Nanti kita minta tolong tunjukin suaminya sekarang seperti apa keadaannya. Ya. Mana Pak, bapaknya mana? Bapaknya Pak Neli, Bu Neli. Mikrofonnya masih mati. Mikrofonnya. Mikrofonnya. Mute-nya bukan, Neng. Ya. Dia sekarang pakai oksigen. Sebentar ya. Oh, pakai oksigen dia. Ya, di kamar tuh. Ya, tunjukin aja. Oh, masih oksigen ya. Karena terlalu banyak main kartu ya. Kelihatan nggak? Kelihatan? Kurang bawah kameranya, Belum jelas. Belum cekok. Kameranya kurang bawah. Kameranya ke bawah. Kamera. Ya, ke bawah lagi. Nah, baru kelihatan ke bawah kepalanya. Ke bawah lagi kameranya. Ya, oke. Oke, selamat siang Bapak siapa namanya? Udah, Bangun. Pak Maranatha Damanik ya? Iya. Pak Maranatha Damanik. Oke. Damanik. Oh. Ya. Ya, gara-gara kebanyakan main kartu ya, jadi hidup oksigen ya. Jadi memang benar Pak, itulah efek daripada sering bergaul atau ngumpul dengan orang perokok. Sementara dia sendiri kami menikah tidak merokok Pak. Ya. Tapi karena setiap hari pada saat itu bertahun-tahun dia selalu bergabung dengan orang-orang perokok, ya udah infeksi paru. Nah, itu. Jadi gini, ini saya tambah dikit lagi ya tentang yang tadi ya. Kan saya selama ini kan menyimpan rasa benci gitu ya, bagaimana dia dulu. Kalau saya telepon Bapak lagi di mana, maksud saya menanyakan dia berada di mana, itu telepon saya dimatiin, gitu ya. Kalau saya telepon dimatiin itu kalau dia lagi main kartu gitu. Nah, tapi begitu dia jatuh sakit, begitu kan dalam hati saya begini, ya ampun Tuhan, dulu saya terbayang, nanti kalau aku pensiun, sendirilah aku di rumah. Dia akan pergi main kartu terus tiap hari. Akulah sendiri di rumah, anak-anak pergi semua kerja atau berumah tangga dalam hati saya. Dan rupanya nggak begitu. Nggak begitunya apa? Dia sakit, kena demensia Parkinson itu. Nah itu, sehingga udah di rumah terus kan. Dalam hati saya begini, kayak ada komplain saya pada saat itu sama Tuhan. Tapi bukan begini juga yang kuharapkan Tuhan. Bukan begini. Dulu aku takut sendiri di rumah ditinggal terus. Nah sekarang dia di rumah terus, tapi kok dalam situasi seperti ini, dalam kondisi dia seperti ini gitu. Nah terus, tapi ya inilah gunanya
Saya sangat berpengaruh, saya mengikuti Zoom ini, baik Zoom The Power of Love yang pagi-pagi maupun yang ini, di situ saya dibangun terus bagaimana saya harus menghadapi suami saya dengan kasih. Ya, jadi sedikit demi sedikit saya berubah, hati saya juga mengampuni dia, apa yang dulu yang membuat saya sakit hati gitu ya. Jadi sekarang saya sudah malah rasa kasihan gitu sama dia. Aku mengasihimu Papa, dalam hati saya gitu. Aku peluk dia, aku mengasihimu Pak. Nah gitu, itu sekarang yang bisa saya lakukan kepadanya itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nelly. Nah, disinilah kita terbukti kan, Alkitab itu terbukti ya. Pak Maranatha Damanik ini bukan perokok loh. Dia bukan perokok. Tapi dia kena infeksi paru. Jadi ternyata apa? Itu berpengaruh loh. Karena firman Tuhan kan sudah bicara kan. 1 Korintus 15 ayat 33 ya. 1 Korintus 15 ayat 33 bicara apa? Bu Nelly, coba ada yang bisa buka ayatnya? Itu firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 33. Ada yang sudah dapat? Nah, buka mikrofonnya. Mikrofonnya buka. Ayat berapa? 1 Kor 15 ayat 33. Oke, ada yang sudah dapat, boleh baca. Janganlah kamu sesat, pergaulan buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, pergaulan buruk itu ternyata merusak loh. Jadi yang nggak merokok, jadi apa? Jadi dia infeksi paru. Jadi apa poinnya adalah dia nggak merokok, tapi dia jadi apa? Second smoker, ya toh? Second smoker. Jadi perokok apa? Kedua, perokok yang tidak aktif, pasif. Nah itu, karena firman Tuhan bicara kan 1 Kor 15:33. Disinilah betul terbukti. Firman Tuhan itu ya dan amin. Tapi masih banyak orang yang mengeraskan hatinya loh. Kan nggak apa-apa. Kan nggak bunuh orang. Ini membunuh jiwa ini. Bukan membunuh orang lagi. Membunuh jiwa. Nah, disinilah. Oke, ada yang mau bertanya lagi atau berkomentar? Boleh buka mikrofonnya. Boleh. Mumpung ada Bu Nelly. Silakan. Bu Inggit, apa yang mau di dalam hatinya unek-unek, sampein aja, relax aja. Kita semua, ya oke. Ya, monggo, Bu Inggit. Shalom Bapak. Kalau saya melihat keteguhan Ibu, siapa tadi Pak? Bu Nelly Bangun. Bu Nelly Bangun itu luar biasa Pak. Itu penyertaan Tuhan itu nyata atas hidupnya. Karena beliau berjalan bersama Tuhan Yesus dan taat. Sehingga Tuhan memberikan kemenangan dalam hatinya. Untuk selalu teguh dan menyayangi keluarganya, terutama juga menyayangi suaminya apapun keadaannya. Dengan demikian Tuhan membawa mengupgrade imannya Bu Nelly untuk tetap memandang kepada Tuhan Yesus dan memandang dan menggantungkan semua beban pergumulannya itu hanya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada manusia. Oleh sebab itu Tuhan Yesus selalu memberikan kepada Bu Nelly damai sejahtera yang luar biasa, walaupun keadaannya, pergumulannya seperti apa, tapi damai sejahtera itu selalu ada pada Bu Nelly. Itulah kemenangan yang paling hakiki, Pak. Hidupnya penuh kasih. Saya salut sama Bu Nelly, tetap Bu ya, tetap semangat ya. Percaya bahwa kemuliaan Tuhan selalu ada dalam keluarga Ibu. Amin. Amin. Beda, komentarnya pramugari itu beda. Bapak ini kan biasa announcement di pesawat. Welcome on board to Garuda 250. Bound for Jakarta. Ada Bapak ini. Bound for Jakarta. Dengan pilot and command Andre Wahyudi Broto. Flight attendant Bu Inggit Ganarsi.
Enjoy Aduh, your flight. Luar tahun-tahun yang lalu. Udah lupa ya. Udah lupa ya. Oke, alright. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Buka mikrofonnya. Pak Karel, oke, Pak Karel. Mana Bu Enelinya kok hilang? Ada mungkin lihat Ini dia. anjingnya ya. Anjingnya belum kasih makan dia. Ya. Monggo Pak Karel. Sampaikan pergumulan, saya katakan pergumulan yang dapat diselesaikan dengan baik. Saya kira semua keluarga ya, suami istri itu punya masalah. Memang untuk menyatukan dua pribadi yang berbeda itu memang tidak mudah. Ya. Justru itulah dalam pernikahan, dalam perkawinan kita di altar itu kita katakan bahwa saling menerima satu yang lain dalam suka, duka, sakit, sehat, kaya, miskin ya. Tapi itu proses Ibu. Ya. Dan masalah yang Ibu Nelly hadapi itu, saya melihat dari segi positifnya ya, bahwa sikap dari Ibu untuk menyelesaikan masalah itu dia berdoa. Amin. Orang lain ya, keluarga Kristen, suaminya itu pergi ke malam-malam pergi gitu, istrinya juga membalas. Kalau kamu pergi, ya saya juga pergi. Ngapain bilang? Oh iya, satu-satu Pak ya. Maksudnya skor satu-satu. Kamu pergi, aku tidak bisa pergi kok. Kamu pergi kan kamu kan nggak tahu aku di rumah. Karena aku bisa pergi juga itu. Itu masalahnya. Jadi, sikap hati dari Ibu Nelly itu yang kita acukan jempol. Walaupun mengalami satu proses yang tidak mudah. Amin. Saya mau tanya Ibu Nelly ya. Kira-kira berapa lama dalam Bapak pergi main gitu berapa lama? Itu bisa Berapa tahun? dikatakan Pak, dia kena penyakit ini yang sekarang ini kan sudah ada 2 tahunan Pak, setelah dia pensiun. Dia kan udah 3 tahunan pensiun. Sebelum pensiun Pak itu terus pulang sekolah, apalagi malam minggu, apalagi libur kayak bukan milik saya gitu. Ya. Terus bagaimana anak-anak bagaimana Ibu? Penerimaan anak-anak? Nggak komplain kan anak-anak nggak komplain maksudnya itu? Komplain karena pernah suatu malam itu kami duduk berlima ya, 3 anak saya perempuan tiga-tiganya. Bapak bisa semuanya cewek kah? Bisa nggak sih Bapak bayangkan kata anak-anak itu satu-satu mereka ngomong, bagaimana jikalau kami menikah dengan yang pemain kartu kayak Bapak? Iya, itu ditantang sama anak-anak. Balas dendam ya. Oke. Jawaban dia gimana? Ya udah kalau memang seperti itu adanya ya begitu. Karena memang menurut saya apa sih salahnya main kartu? Apa salahnya? Makanya pernah dia bilang sama saya kayak bukan boru Batak kau. Kalau boru Batak mah bisa menerima semua seperti itu suaminya. Kau nggak bisa menerima kayak gitu. Wow. Iya, jadi anak-anak itu istilahnya ya pro ke mamanya lah. Udahlah, mah nggak usah dipikirin. Iya, tapi mama nggak bisa tidur nak mikirinnya. Tapi mulai semenjak saya berubahnya cara berpikir saya dan saya sudah bisa tidur itu ya semenjak Roh Kudus yang menolong saya itu memampukan saya. Dari situ saya mulai udah bisa tidur. Kalaupun dia misalnya belum pulang, ya Tuhan, aku kan yang sedang dibentuk sama Tuhan. Nah itu aku ngomong dalam hati gitu sama Tuhan. Aku sedang dibentuk ya Tuhan. Oke, siap Tuhan. Kalaupun belum aku melihat ada perubahan pada suamiku, tapi aku siap Tuhan. Aku menunggu janjimu. Nah itulah. Amin. Oke. Bu Nelly, saya mau tanya. Waktu itu Bapak kerja di mana? Di perusahaan apa? Perusahaan bagian negeri atau? Guru, sama-sama guru. Sama-sama guru lagi ya? Iya. Harusnya memberi teladan kepada anak didiknya, malah main kartu pula ya. Nah, sekarang gini loh Pak, itu banyaknya di gereja-gereja, terutama gereja kami. Misalnya hari Sabtu nih Pak, mereka itu kan latihan kor di gereja.
itu pulang kor, langsung Pak, mainkan. Main kartu. Iya, Wah. pindah tempat dari gereja ke suatu rumah, ya udah lanjut sampai pagi. Gitu. Makanya kan saya bilang, tadi kalian belajar bernyanyi untuk memuji Tuhan. Setelah itu kalian main kartu, main judi. Apanya maksud kalian itu? Kapannya kalian terapkan firman Tuhan itu dalam kehidupan? Saya bilang gitu kan. Kau cerewet banget tuh. Katanya gitu. malah Bu Nelly dimarahin ya. Itu. Asal pokoknya jangan singgung deh mengenai itu. Iya. Oke, lanjut Pak Karel, silakan. Masih tertutup mikrofonnya. Mikrofonnya tertutup. Ya, terima kasih Bu Nelly kesaksiannya. Tapi sekarang ada hati yang dirubah untuk melayani suami, walaupun suaminya sakit, ya, tapi Roh Kudus bekerja untuk Ibu Nelly dan dengan sabar untuk melayani orang yang sakit. Tidak mudah loh, melayani orang sakit itu tidak mudah. Gitu lah. Iya. Terima kasih Bu Nelly. Iya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Saya kasih kesempatan sebelum kita masuk. Ada? Pak Bambang masih tertutup mikrofonnya nih, ya, kameranya. Ya, Pak Bambang ada yang mau ditanyakan ke Bu Nelly? Buka mikrofonnya. Ya, silakan. Sebenarnya justru saya ingin Ibu bertanya, bukan saya bertanya. Jadi apa kira yang di masalah yang sangat pelik yang perlu kita sharingkan bersama, ya. Itu kan Ibu kan sharing tentang apa ya? Kesaksian masalah, dia. Ya, masalah yang dihadapinya, ya, persoalan kehidupan. Tapi sekarang saya justru akan bertanya, kira-kira apa yang sampai Ibu sampai apa ya, katakanlah di dalam kehidupan rumah tangga dengan Bapak itu kira-kira apa yang sulit untuk dicairkan dalamnya. Itu yang perlu saya bertanya sebenarnya. Ya, karena kalau gini Bu, kalau saya masuk dalam, saya itulah ya pribadi orang berbeda-beda. Saya tidak terlalu jangan sampai nanti memberikan pertanyaan justru membuat Ibu menjadi sakit hati ataupun gimana. Itu yang saya enggak, Pak. dalam sharing itu sakit hati ya. Kalau yang tentang soalnya seperti yang tadi Bapak bilang, apa yang sulit untuk dicairkan, hanya itu Pak, dalam rumah tangga kami hanya persoalan kartu. Karena begini, menurut dia itu tidak salah. Makanya saya mantap sekali, saya rasa doanya Tuhan Yesus, ya Bapak ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Iya, betul. Nah itu. Jadi saya melihat memang itu menurut dia tidak salah. Tidak salah sama sekali. Makanya dia benci sama saya kalau saya larang, karena menurut dia itu tidak salah. Nah itu. Jadi sulit berubah kalau orang merasa bahwa apa yang dilakukannya itu adalah benar. Nah gitu. Ya itu kan yang lalu Bu ya. Yang lalu, yang sekarang. Sekarang sudah tidur pakai oksigen, nggak bisa main kartu Pak. Sudah tidur pakai oksigen. Karena sudah sakit Pak. Karena sudah sakit jadi udah nggak bisa. Nggak bisa kartu Pak. Kan udah di oksigen. Sudah tidur. Ya, sekarang apa Ibu mempertanyakan yang sudah berlalu? Apa untung dan manfaatnya? Nah, saya tadi hanya ingin menceritakan itu karena kan namanya juga kesaksian, Pak. Kesaksian kita itu kan bisa meneguhkan orang. Apalagi misalnya ada masalah yang sama dihadapi. Oh, Bu Nelly dulu begini cara dia menghadapi. Kalau aku selama ini nggak begitu. Nah, ini kan bisa menjadi suatu pembelajaran juga bagi orang lain, gitu, Pak.
Itu Ya, makanya saya baik. ceritakan gitu. Bukan maksudnya saya masih benci sampai sekarang sama suami saya, enggak. Kan tadi saya bilang, saya sekarang sudah mengasihi dia walau dalam situasinya seperti itu, aku harus mempraktekkan firman Tuhan, apa yang ku dengar. Nah, itulah Ya, ya. gunanya saya ikut Zoom, kan gitu tadi saya bilang, Pak. Kalau enggak, tadinya Pak, awal-awal dia sakit, saya emosi, Pak. Giliran sekarang aku juga yang harus merawat kamu. Iya. Kok sakiti hatiku, sekarang aku juga yang harus merawat kamu. Nah, itunya awal-awal dia sakit itu. Kalau sekarang Tapi Bu, sekarang baik-baik saja ya Bu ya. iya, Wah, walau puji dalam Tuhan. kondisi dia Ya. seperti itu, aku sudah mengasihi dia gitu loh, Pak. Aku Ya, malah jadi saran saya kasihan. Ibu, saran Heeh. saya karena ini waktu, saran saya teruslah tekun berdoa. Ya Ibu, ya saya tahu persis perjalanan Ibu itu seperti yang kalau kita baca di dalam Roma 5. Karena ketekunan Ibu ya taat kepada Tuhan, kemudian ya termasuk pribadi Ibu teguh dalam tidak akan goyah menghadapi apa yang waktu itu dihadapi, sampai Ibu juga melakukan karena stres keluar rumah. Itu Iya, sebuah betul. ketekunan ya, karena ketekunan itu akan membuat saya tahan uji. Itulah keteguhan daripada Ibu, itulah yang membuatkan Ibu bisa bertahan itu. Ya karena sekarang Bapak mengalami itu, ya tinggal saran saya Ibu tekunlah berdoa Iya, agar supaya Tuhan memiliki kemurahan hati, melimpahkan kasih karunia-Nya kepada Bapak sehingga ada satu kesembuhan, mujizat, keajaiban yang tidak, yang mustahil bagi Ibu mungkin ya dalam kondisi itu, tapi tidak ada mustahil bagi Allah. amin. Tetapi persoalannya Ibu harus dekat pada Allah, kemudian terus berdoa tekun, dan jangan lupa Ibu harus mengampuni, Iya. harus mengampuni, dan mintalah Ibu, minta berdoa setiap saat, mintalah kepada Bapa pengampunan terhadap Bapak yang sudah melakukan perjalanan hidupnya itu, yang meskipun, nah inilah makanya orang Kristen tetapi mengapa, ya maaf ya Bu ya, tersesat. Saya katakan Iya. tersesat ya. Itu seperti di dalam Matius 7, nanti kalau baca Ibu ya, di dalam 21 sampai 23 itu. Itulah makna daripada Matius 7, Matius 7 21 sampai 23. itu Ya, bahaya itu itu Matius 7 keluar tuh bahaya tuh. iya Ibu. Iya. Jadi Bahaya itu. kira-kira itu pesan Iya. saya Ibu. Oke. Jadi Ibu terus tekun berdoa, mintalah pengampunan kepada Tuhan, baik Ibu sepanjang bersama dengan Bapak, kemudian juga minta pengampunan kepada Tuhan Bapak yang sudah melakukan yang tidak berkenan pada Allah. Itu terus menerus. Iya. Tuhan akan berkarya. Yakinlah bahwa doa orang benar itu besar kuasanya Ibu. Saya, yaitu yang pernah juga saya alami secara pribadi ketika saya mengalami dalam kondisi yang sangat kritis pun, ketika saya berserah, berdoa kepada Tuhan, minta pengampunan, mujizat terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu kira-kira saran saya Ibu. Ya. Sekiranya Tuhan terus menyertai dan memberkati. Amin. Ya, itulah. Jadi inilah terbukti ya, merawat suami sendiri yang sudah dinasehati berulang-ulang, tapi tetap mengeraskan hati kan. Itu yang tadi Pak Bambang bicara kan. Roma 5 ayat 4 itu yang dibicarakan. Itu kan ketekunan. Bicara apa? Ketekunan kan? Ketekunan Bu Nelly. Itu terbukti Roma 5 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan apa? Tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan apa? Pengharapan. Itu firman Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan lagi yang berbicara. Nah, oke, kalau nggak ada yang tanya, saya mau tanya satu pertanyaan aja. Tolong dijawab secara jujur ya. Bu Nelly telah mengalami peristiwa yang tidak mudah. Tidak mudah ini. Iya. Peristiwa apa yang paling
membahagiakan Bu Neli? Yang paling membahagiakan dengan keadaan seperti ini? Apa yang paling membahagiakan? Ya, dengan keadaan kondisi yang sekarang maksudnya. Iya, Karena pada saat itu pandangannya juga udah lurus, tak berkedip. Nah sekarang kalau saya tegur dia papa gitu, saya dilihat walaupun dia belum bisa menjawab saya, tapi dia melihat saya aja saya udah bahagia Pak. ya. Nah gitu. Itu aja kami sudah senang sama anak-anak gitu. Apalagi kalau ada keluar satu kata aja gitu, kami sudah bahagia sekali. Iya. Oke. Iya. Jadi poinnya adalah tetap bersyukur lah apapun yang terjadi. Dia pastinya lupa ya sama anaknya pun sendiri dia lupa. Mungkin tidak kenal ya. Kenal Pak, itu kenal dia. Kenal. Cuma jawab dia Oke. susah. Oh, jawab susah. Oke. Iya. Karena Oke. demensia Parkinson itu. Oh iya. Oke. Oke. Ya. Jadi makanya pakai selang nih. Pakai selang atau? Pakai selang. Wow. Iya. Wah, susah juga ya. Iya. Ya, tidak mudah memang. Oke. Ada yang masih mau ditanyakan teman-teman? Kalau tidak ada, saya Pak Bu. Ya. Oke. Terima kasih Bu Neli. Saya kira ini pelajaran buat para suami. Ya, suami supaya bisa menghargai istri. Amin. Ya kan banyak kali kan kalau umpamanya suaminya gitu ya istri itu ya gitu ya dong. Saya katakan tadi. Tapi kalau ibu bisa merawat suami yang sudah kembali ke rumah dan dengan keadaan yang sakit, ibu bukan sehat, sakit. Iya. Ya, itu saya salut untuk ibu ya. Jadi untuk kita para suami, berapa orang ini suami ini? 3 orang itu banyak. Ya, menghargai para istri karena dia itu bukan pembantu, dia itu penolong. Ya. Amin. Terima kasih Nelly. Iya, jadi disinilah buktinya wanita adalah diciptakan sebagai penolong. Ya, nggak salah memang, betul. Apa jadinya kalau Bu Neli nggak ada di situ ya, nggak ada di sisinya. Wow, ya ini bersyukur ya. Jadi disinilah kita bisa berkaca bahwa dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Ini kan keadaannya Pak Maranatha Damani kan nggak baik-baik saja. Tapi Ibu Neli tetap bersyukur, tetap memuji Tuhan, tetap menyanyi dengan ucapan syukur. Tadi menyanyi, saya dengar, nyanyi luar biasa. Tetap menyanyi, tetap baca firman, tetap ikut Zoom untuk membangun rohnya. Wah, tetap merawat anak-anak. Ya, itu tetaplah bersyukur dalam keadaan apapun juga. Amin. Makasih. Monggo Pak Karel. Ya. Oke, terima kasih masih bersama kita. Saat ini sudah jam 2.15 ya. 12.15. Bersama kita masih ada Bu Sri Utami, Pak Bambang, Bu Elvina Ginting, dan Ibu Hana ya. Ibu Hana. Oke. Kita masuk dalam sesi yang berikut. Ya, sesi sharing firman Tuhan. Semua saya kira kita sudah baca ya. Di flyer